Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai informasi yang saya miliki berkaitan dengan aplikasi Siap PKL. Apa itu aplikasi Siap PKL? Yaitu Sistem Informasi dan Administrasi Pembelajaran PKL. Gunanya untuk mengelola data peserta PKL, mengelola data studi, monitoring kegiatan, dan laporan integrasi. Apa saja atau apa itu Siap PKL secara detail seperti ini. Aplikasi Siap PKL adalah aplikasi berbasis sistem informasi yang dirancang untuk membantu sekolah dalam mengelola seluruh kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL secara terpusat. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur administrasi, monitoring, presensi, jurnal kegiatan, penilaian, hingga pelaporan PKL yang dapat diakses sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Untuk aplikasi Siap PKL ini memiliki beberapa hak akses pengguna, yaitu admin, ketua jurusan, guru pembimbing, pembimbing studi, kemudian ada siswa, kemudian ada orang tua. Setiap hak akses memiliki menu dan kewenangan yang berbeda sehingga pengelolaan PKL dapat berjalan secara terkontrol, transparan, dan sesuai dengan tugas masing-masing pihak. Kemudian ini adalah daftar fitur yang dapat diakses oleh admin. Jadi untuk admin ini memiliki hak akses seluruh fitur ya, karena ada beberapa hak akses ya, itu semuanya ada juga di fitur admin. Kemudian untuk fitur ketua jurusan ini juga sudah cukup lengkap, ada presensi, kemudian mengelola ketidakhadiran, laporan presensinya, kemudian progres laporan, kemudian validasi, mengisi rapot PKL, mengisi catatan nilai, dan untuk mencetak rapot. Jadi sudah bisa melakukan banyak hal untuk ketua jurusan. Kemudian yang fitur yang berikutnya untuk guru pembimbing hampir sama dan secara teknis sama dengan yang kajur ya. Dan fitur-fiturnya ini untuk guru pembimbing, maka siswa yang tampil adalah sesuai dengan siswa yang dibimbing. Kalau untuk kajur maka sesuai dengan kelasnya, kalau guru pembimbing sesuai dengan siswa yang dibimbing. Kemudian yang berikutnya pembimbing atau fitur yang dapat diakses oleh pembimbing studi itu mengenai laporan presensinya, validasi jurnal, laporan PKL, kemudian validasi, mengisi nilai rapor, mengisi nilai catatan, dan mencetak rapot PKL. Jadi hampir sama untuk fitur yang ada di guru pembimbing ini. Perbedaannya dengan pembimbing sekolah adalah siswa yang ditampilkan datanya. Kalau untuk pembimbing studi maka hanya siswa yang PKL di studi tersebut. Berbeda dengan guru pembimbing ini bisa membimbing siswa lebih dari satu dan bisa lebih dari satu industri juga. Gitu. Jadi perbedaannya hanya di siswa yang dibimbingnya gitu. Kemudian untuk fitur murid itu dapat mengatur jam kerjanya sesuai dengan data jam kerja yang ada, kemudian presensi, kemudian membuat laporan jurnal PKL-nya atau mengisi jurnal PKL, kemudian membuat laporan proyek khusus, kemudian upload laporan PKL, cetak nilai rapot dan sertifikat jika sudah dinilai oleh guru maupun pembimbing studi maupun kajur. Itu salah satunya. Kalau sudah diinputkan maka nanti bisa mencetak dan bisa diminta tanda tangankan. Kemudian cetak ID card dan ubah data profil maupun passwordnya. Untuk siswa ini hanya dapat melakukan presensi di jam yang sudah diatur dan di lokasi yang sudah ditentukan. Untuk lokasi tidak bisa diubah-ubah, jadi kalau sudah terploting di industri A maka harus dan wajib untuk presensinya di industri A, tidak bisa di rumah maupun di tempat yang lain. Ini juga berbasis radius, jadi tidak bisa
hanya di depan bengkel saja. Kalau misalkan radiusnya yang disetting tidak sampai depan bengkel gitu, misalkan bengkelnya yang besar ya, kayak misalkan di industri yang besar kayak Toyota maupun yang lain seperti itu. Kemudian fitur yang berikutnya adalah hak akses untuk orang tua. Itu orang tua bisa mengecek rekap presensi, kemudian bisa mengajukan izin tidak berangkat untuk anaknya, kemudian mengubah profil dan mengubah password. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua. Aplikasi Siap PKL ini dikembangkan sesuai dengan buku panduan PKL yang diterbitkan oleh Direktorat SMK di tahun 2024. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat. Bagi yang berminat silakan bisa akses link pada deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.